Adik-adik, selamat jumpa kembali bersama saya Ibu Email. Video kali ini saya akan membahas mengenai alokasi sumber daya atau resource allocation pada masalah time cost trade-off. Disimak baik-baik ya adik-adik. Jadi sekarang kita akan belajar berkaitan dengan resource allocation. Adik-adik sekalian diharapkan membuka buku halaman 17 yang berkaitan dengan resource allocation. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai CPM atau Critical Path Method dan PER. Diharapkan bahwa adik-adik sekalian tidak melupakan materi itu dan tapi menguasai materi CPM dan PER dengan sangat baik. Oke, sekarang kita lanjut mengenai materi resource allocation. Nah, resource allocation atau bahasa Indonesianya adalah alokasi sumber daya. Itu berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya secara efisien. Nah, ada 3 masalah mendasar di bidang ini, yaitu time cost trade-off, resource leveling, scheduling to satisfy resource constraint. Kalau yang time cost trade-off ini, kita mengurangi waktu penyelesaian proyek dengan mengalokasikan sumber daya tambahan untuk kegiatan tertentu. Yang menjadi pertanyaannya adalah pekerjaan apa yang harus dipercepat dan seberapa banyak. Nah, ini hari ini, bukan hari ini saja, tapi selanjutnya kita akan membahas untuk resource allocation yang berkaitan dengan time cost trade-off. Sedangkan poin kedua yaitu berkaitan dengan resource leveling dan scheduling to satisfy resource constraint, itu lebih banyak membutuhkan teknik penyelesaian yang bersifat heuristik sehingga tidak dibahas. Untuk kalian itu tidak sampai 2 materi ini, tapi kita fokus pada poin pertama yaitu time cost trade-off. Oke. Nah, sebelumnya sempat saya singgung apa itu time cost trade-off. Nah, time cost trade-off itu kita mengurangi waktu penyelesaian proyek. Jadi durasi proyeknya itu kita kurangi dengan mengalokasikan sumber daya tambahan untuk kegiatan tertentu. Nah, kira-kira efek dari kita mengurangi waktu proyek itu terhadap sumber daya itu apa? Nah, dalam pelaksanaan suatu proyek itu jelas bahwa ada 2 jenis biaya yang mempengaruhi, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Di sini ada there are direct cost and indirect cost. Indirect. Jadi ada penjelasan mengenai biaya langsung dan biaya tidak langsung. Nah, apa itu biaya langsung dan biaya tidak langsung? Biaya langsung adalah biaya yang dapat dipisahkan dan dikenali secara langsung, digunakan untuk memproduksi suatu satuan output. Sedangkan biaya tak langsung, biaya gabungan, atau biaya-biaya overhead untuk semua satuan output yang diproduksi. Nah, kalau itu perbedaan antara biaya langsung, pengertian dari biaya langsung dan biaya tidak langsung. Nah, di sini silakan lihat di buku kalian itu ditampilkan gambar 4.1. Nah, ini merupakan gambar dari grafik dari biaya langsung. Jadi biaya langsung pergerakannya seperti ini. Nah, sekarang perhatikan kalau kita ambil 2 titik di sini. Misalkan saya ambil titik. Ya, jadi sebenarnya grafik ini ketika ini bukan berkaitan tentang activity, tolong diganti, ini time. Sedangkan yang tulisan direct ini merupakan cost. Maksud dari grafik yang ini, ada grafik dari direct cost. Ketika waktu normal berarti biayanya normal. Nah, ketika waktunya di biaya langsungnya normal. Ketika biayanya time-nya dipercepat semakin cepat, berarti dikurangi. Nah, itu atau terjadi crash, maka itu akan terjadi peningkatan biaya langsung. Makanya grafiknya seperti ini, dia naik ke atas begini. Nah, sekarang dengan
aproksimasi linear, misalkan kita ambil dua titik di sini, titik normal dan titik crash. Misalkan sebenarnya bisa ambil titik sembarang di sini juga boleh. Nah, ini sebenarnya mau menjelaskan tentang cost slope. Cost slope ini apa? Cost slope itu kemiringan, ini biaya. Kemiringan biaya maksudnya apa? Itu untuk mengukur peningkatan biaya per peningkatan waktu atau percepatan waktu itu sendiri. Nah, ini kalau slope itu kemiringan, kita menggunakan rumus kemiringan, ya pasti Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Silakan ditelusuri lebih lanjut kenapa sampai dapat rumus ini. Jadi ini sebenarnya rumus kemiringan. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa bukan normal cost kurang cross cost, karena kalau kita lihat dari grafiknya dia miring ke kiri, berarti nilai gradiennya adalah negatif. Sedangkan untuk cost slope atau kemiringan biaya sendiri tidak negatif, makanya dikalikan negatif 1, sehingga ini crash cost kurang normal cost. Mohon dipahami ini, diingat-ingat kembali tentang kemiringan garis lurus itu bagaimana cara menghitungnya. Oke, sekarang kita lanjut lihat ke gambar berikut. Di gambar ini, di figur 4.2, ini digabung antara grafik direct cost atau biaya langsung dan grafik indirect cost. Nah, total project cost adalah indirect cost atau biaya tidak langsung ditambah dengan direct cost atau biaya langsung. Nah, tujuan dari masalah kita belajar ini sebenarnya untuk menentukan jadwal kegiatan. Jadi ketika waktu waktunya dipercepat. Nah, ketika direct cost-nya meningkat, indirect cost-nya seperti ini. Misalkan di sini normal time-nya, berarti indirect cost-nya otomatis berkurang. Nah, ini kita lihat di sini ketika dijumlahkan ada di sini hasilnya. Nah, kita mau mencari di mana ketika kita crash itu di mana yang menghasilkan biaya minimum atau biaya yang paling kecil. Jadi itu tujuan dari cara dari trade cost trade off yang berkaitan dengan resource allocation ini. Jadi memang trade cost trade off itu dia mengurangi waktu penyelesaian proyek dengan mengalokasikan sumber daya tambahan untuk kegiatan tertentu. Nah, untuk menghitung biaya minimumnya, untuk menentukan schedule atau jadwal kegiatan yang menghasilkan biaya minimum, itu ada dua cara, metode use CPM dan use linear programming. Tapi yang akan dijelaskan pada buku ini atau bahan ajar ini adalah menggunakan use CPM. Silakan perhatikan example 4 atau contoh 4 ini. Kita lihat, perhatikan project di bawah ini. Nah, ada aktivitas A sampai H. Nah, ini sudah dikasih notnya 1, 2, 1, 3, jadi gambarnya lebih mudah. Nah, kalau di soal resource allocation ada normal time, normal cost, dan crash time, crash cost. Kalau yang cost slope ini, kita ingat rumus yang tadi sempat kita bahas, yang tentang cost slope. Ya, ini ya, crash cost kurang normal cost per normal time kurang crash time. Crash cost kurang normal cost. Nah, jadi dapat 70 ini didapat dari crash cost 280 dikurangi 210 per normal time 4 kurang crash time itu 3, sehingga dapatnya 70. Nah, yang 80 ini dapat dari 560 dikurangi 400
per 8 kurang 6 sehingga diperoleh 80 dan seterusnya. Jadi kita cari cost law, atau cost law tadi kan tujuannya untuk mengetahui seberapa besar atau mengukur seberapa besar peningkatan biaya ketika terjadi percepatan waktu. Jadi ini sudah oke. Mungkin jadi kadang-kadang di soal ini tidak diketahui, jadi kita bisa hitung sendiri dengan rumus yang tadi. Nah, ini sudah diketahui. Selanjutnya kita dengan metode CPM, critical path method, kita tentukan mana jalur kritisnya. Nah, di soal ini juga diberitahu indirect cost per harinya itu adalah $130. Nah, coba kita lihat baik-baik. Ini sudah dikasih tahu total floatnya yang mana, berarti jalur kritisnya yang mana, yaitu berdasarkan nilai total float yang bernilai 0 atau ES kurang LES kurang LS-nya itu sama, sehingga selisihnya bernilai 0. Nah, otomatis di sini jalur kritisnya adalah A, C, F, dan H. A, C, F, dan H. Ini kita perlu ingat. Jadi untuk yang normal time-nya itu adalah 22 hari. Direct cost-nya kita jumlahkan ini 210 ditambah 400 ditambah 500 dan selanjutnya. Oke, saya kecil dulu ini. Oke, supaya dilihat. Oke, jadi direct cost-nya itu atau biaya langsungnya kita dapat $3.050. Nah, itu diperoleh dari, coba lihat di Excel. Nah, biaya tidak langsungnya itu diperoleh dari sum. Jadi saya menjumlahkan semua biaya normal dari setiap kegiatan. Sedangkan biaya tidak langsungnya diperoleh dari biaya tidak langsung atau indirect cost IC itu 130 per hari. Nah, sekarang kan ada 22 hari, berarti biaya tidak langsungnya adalah biaya indirect cost dikali dengan jumlah hari. Dapatnya adalah 2.860. Berarti kalau waktunya normal, total cost untuk proyek ini adalah kita jumlahkan biaya langsung dan biaya tidak langsungnya adalah $5.910 dengan critical path-nya ACFH. Nah, sekarang untuk mengcrash harinya kita melihat berdasarkan critical path. Jadi kita kembali ke tabel sebelumnya. Jadi kita lihat critical path-nya adalah A, C, F, H. Di manakah yang menghasilkan peningkatan biaya terkecil? Nah, peningkatan biaya terkecil kalau A, aktivitas A itu 70, aktivitas C 50, aktivitas F 90, aktivitas H 150. Kira-kira dari nilai 70, 50, 90 dan 150 mana yang paling kecil? Ya, adalah nilai 50. Sehingga kita kurangi atau kita mengcrash aktivitas C. Nah, kita lihat juga aktivitas C itu di-crash dari 6 hari bisa 2 kali crash, 2 hari di crash. Jadi sekarang kita fokus crashnya satu kali masih bisa di crash dari 6 ke 4. Tapi misalnya seperti G, misalkan jalur kritisnya di G, berarti G tidak bisa di crash karena ini normal time dan crash time-nya tetap 3, sama-sama 3. Sedangkan kalau seperti ini berarti bisa di crash banyak 2 kali. Tapi kita crash masih 1 kali dulu, 1 kali crash karena dia turunnya 1 hari crash 1 hari dulu. Crash 1 hari berarti, nah ini dilihat bahwa
aktivitas C is the cheapest one to crash. Jadi kita crash 1 hari, sehingga yang semulanya durasi untuk C itu 6 hari, dia menjadi 5 hari. Berarti kan sudah jadi berkurang, kita sudah kurangi hari di sini, berarti dia sudah jadi 21 hari. Oke, sekarang kita lihat 21 hari. Nah, ini untuk biaya langsungnya. Jadi untuk biaya langsung kan jika terjadi pengurangan hari, percepatan hari atau crash time, maka biaya langsung akan meningkat. Nah, biaya langsungnya yang semulanya C bernilai 500, dia ditambah peningkatannya itu sebesar 50, berarti 500 menjadi 550. Sehingga di sini nilainya menjadi 550, kita jumlahkan, otomatis biaya langsungnya naik. Nah, biaya langsung itu sum di jumlah semuanya ya. Ini, nah biaya langsungnya naik dari 3050 menjadi 3100, tetapi biaya tidak langsungnya berkurang, yaitu karena harinya itu berkurang. 21 hari dikali dengan biaya tidak langsungnya $130 menjadi $2.730 dengan biaya crashnya total biayanya ketika di crash yaitu 5.830. Nah, sekarang kita lihat ini sudah optimal belum? Kita masih bisa crash lagi. Di sini ketika kita meng-crash 1 hari itu akan terjadi perubahan critical path, tapi di sini critical path-nya masih sama. Berarti sekarang kita lihat di yang tadi tabel pertama, kira-kira yang mana lagi yang bisa di crash karena critical path-nya masih sama, A, C, F dan H. Berarti dan C itu masih bisa di crash 1 kali lagi, berarti kita masih bisa meng-crash menjadi 4 hari di aktivitas C, sehingga aktivitas C-nya itu nah yang semulanya ini yang 21 hari, yang C-nya itu menjadi 4 hari. Nah, ketika dia menjadi 4 hari, maka akan berpengaruh pada biaya di aktivitas C. Jadi tadi kan kemiringannya adalah 50, berarti 550 ditambah 50 menjadi 600. Sehingga kalau biaya langsungnya naik dari $3.100 menjadi $3.150. Sedangkan biaya tidak langsungnya otomatis berkurang karena harinya berkurang menjadi 20 hari, 20 dikali dengan 130 dapatnya $2.600. Nah, total cost-nya menjadi 5.750. Nah, ketika 21 hari dia 5.830, ketika 20 hari dia 5.750. Ternyata ketika kita crash terjadi perubahan jalur kritisnya menjadi ADH, ACFH dan DFH. Nah, kita tahu terjadi perubahan critical path ini selain dilihat dari total flow, bisa juga dilihat dari gambar. Jadi bisa saja setiap kali crash itu kita ada perubahan waktu, maka di gambar mungkin kalian bisa lihat ada. Nah, ini ternyata di sini ada 3 jalur kritis. 3 jalur kritisnya adalah ADH, ACFH dan BFH. Nah, di sini kita lihat baik-baik. Jadi kalau kita mau crash, kita harus lihat di soal pertama. Oke, tadi ADH, A,
Ya, ini tujuannya supaya saya tidak bolak-balik, ibu tidak bolak-balik untuk besok. Oke, sekarang kita lihat ke Oke. Ya, ini sekarang sudah 20 hari, kita mau crash menjadi 9 hari. Nah, critical path-nya adalah ADH, ACFH, dan BFH. Nah, kita kalau lihat baik-baik, nah di sini ada dikatakan bahwa aktivitas termurahnya itu jika kita crash D. Crash D itu 30, murah sekali ya dibanding angka-angka ini. Namun D itu tidak bisa kita crash. Kenapa? Karena ini apa? Yang kita crash itu harus ketika ada apa, kena atau berimbas pada ketiga critical path. Nah, kalau kita crash D, berarti kita harus crash lagi di misalkan kalau kita crash D kan 30. Kalau kita crash A tidak bisa. Kenapa? Karena di pertama ini kan awalnya kan 20 hari, crash di D jadi 19. Nah, kalau kita crash di A, di sini jadi 18 hari, tidak mungkin kan? Yang di sini 19 hari. Jadi kalau kita crash di C tidak bisa di crash lagi. Lihat, C tadi hanya cukup sampai 4 hari. Dia hanya sampai 4 hari, sudah tidak bisa di crash. Kalau kita crash F itu 90. Crash F, ya berarti crash F. Nah, F itu 90 ditambah 30, 120. Kalau seandainya kita crash H, kalau H kan berarti ketiga-tiganya ketika platnya kena, nah dapatnya 150. Nah, mending saya crash D dan crash F. Ini menjadi 20 menjadi 19 hari, 20 menjadi 19 hari, 20 menjadi 19 hari. Dan biayanya, peningkatan biayanya lebih murah, yaitu 90 tambah 30, 120. Berarti yang saya crash menjadi 19 hari itu adalah di aktivitas D dan H. Bisa paham yang soal ini? Oke, sekarang kita crash di aktivitas D dan aktivitas H. Aktivitas F. Aktivitas D yang semulanya ada 9 hari, kita crash menjadi 8 hari, dan itu diizinkan di tabel. Kita lihat di tabel karena dia bisa kita crash sampai 7 hari. Selanjutnya untuk aktivitas F, kita dari 5 hari kita crash menjadi 4 hari, itu bisa karena diizinkan crash sampai 4 hari. Sekarang perhatikan bahwa kalau kita crash D dan F itu ada konsekuensi pada keuangan. Nah, kita lihat juga. Nah, ketika kita crash D yang semulanya 540, terjadi penambahan biaya langsung per harinya. Ketika kita crash 1 hari itu, penambahan biayanya itu sebesar $30. Berarti yang semulanya $540, kita crash kurang 1 hari, berarti percepat 1 hari, maka akan menjadi 570. Begitu pula dengan F, ketika kita crash menjadi 4 hari, crash 1 hari menjadi 4 hari, maka 150 ditambah 90 nilainya adalah 240. Oke, sekarang kita lihat berarti direct cost atau biaya langsungnya. Kita jumlahkan semuanya. Oke, dapatnya $3.270. Biaya 3 langsungnya sama seperti cara sebelumnya, tinggal kita kalikan dari indirect cost dikali dengan hari, sehingga kita dapat biaya tidak langsungnya $2.470. Dan total biaya ketika kita crash menjadi 19 hari adalah $5.740. Dan critical path
ketika kita crash menjadi 19 hari itu masih sama dengan ketika masih 20 hari, yaitu ADH, ACFH, dan BFH. Sekarang perhatikan, kira-kira kita mau crash di aktivitas mana lagi? Nah, kalau kita aktivitas masih crash di D, kira-kira apa yang salah? Masih bisa tidak di D dan F? Ya, kalau kita di D tentu saja masih bisa karena dia diizinkan sampai 7 hari, tapi tidak bisa lagi dengan F. Nah, kalau kita crash dengan F, konsekuensinya ini sudah tidak bisa lagi di crash karena batasnya hanya sampai 4 hari. Nah, kalau kita crash D, tadi tidak bisa crash A karena kalau crash A di sini sama, tidak bisa crash C karena C sudah habis, tadi sudah kita crash di sebelumnya. Berarti yang kita bisa adalah crash H. Kalau sudah crash H, berarti D tidak bisa kita crash lagi. Kenapa tidak bisa kita crash? Karena tidak mungkin kita hanya mau crash satu hari saja. Tapi kalau kita crash D dan H, berarti terjadi crash 2 hari. Berarti critical path-nya, durasi time untuk setiap critical path itu sudah berbeda. Jadi kalau kita yang paling aman itu kita hanya crash H supaya terjadi penurunan di ketiga critical path. Oke, sekarang kita crash H, konsekuensinya penambahan biaya langsungnya itu sebesar 150. Oke, kita lihat. Ya, berarti crash H yang semulanya 7 hari, kita crash menjadi 6 hari. Benar sekali, kita crash menjadi 6 hari. Nah, setelah itu seperti biasa, berarti ada terjadi penambahan biaya. Oke, ini sudah 18 hari, kita crash di H. Mula-mula H itu $600. Kalau kita crash 1 hari, berarti terjadi penambahan biaya sebesar biaya langsung sebesar $150, sehingga biaya langsungnya untuk aktivitas H menjadi $750. Nah, tinggal kita hitung biaya langsung ketika di crash menjadi 18 hari itu, kita jumlahkan dapatnya 3.420. Dan biaya tidak langsungnya dengan cara yang sama, ya 130 dikali dengan 18 dapatnya 2.340, dan total biaya ketika kita crash menjadi 18 hari itu adalah 5.760. Nah, sekarang kita lihat, ini sudah semulanya dari 22 hari 5.190 dan sebagainya sampai dengan 19 hari terjadi tren turun, tren penurunan, tapi ketika 18 hari dia sudah mulai naik. Kita akan hitung terus sampai tidak terjadi crashing. Nah, sekarang kita lihat, kalau sekarang kita mau crash menjadi 17 hari, kita mau crash ke H lagi, kira-kira bisa tidak? Ya, tidak bisa. Karena apa? H itu batasnya hanya sampai 6 hari. Kita sudah 6 hari ini, berarti sudah tidak bisa. Tidak bisa lagi kita crash di H. Oke, sekarang kita coba cara yang lain. Tadi D dan F juga tidak bisa. Bagaimana kalau kita crash A? Kalau crash A masih bisa karena dia diizinkan ya. Crash A berarti dua jalur kritisnya sudah bisa. Tinggal 1 jalur kritis. Nah, kita tidak bisa crash EH, tidak bisa crash F, tapi kita bisa crash di B. Kalau kita crash di B, itu besar peningkatannya adalah 80. Berarti untuk ini terjadi penambahan biaya langsung sebesar 150, 70 tambah 80 ya sebesar 180. Jadi bisa paham kenapa kita crash di A dan di B. Semoga itu dipahami karena sangat berpengaruh pada perhitungan biaya total biayanya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita crash tadi di A, berarti semulanya 4, kita crash menjadi 3 hari, 1 hari menjadi 3 hari, dan di B yang semulanya 8 hari menjadi 7 hari. Oke, sekarang kita lihat di Excel ini, di file Excel, berarti semulanya 210 ditambah 70 jadi 280, 400 ditambah 80 menjadi 480.
Berarti biaya langsungnya adalah jumlah seluruhnya dapatnya 3.570 dolar, dan indirect cost-nya tinggal kita kalikan biaya tidak langsung per harinya dikalikan dengan 17 hari dapatnya 2.210 dolar. Dan total biaya ketika kita crash menjadi 17 hari adalah 5.780 dolar. Nah, sekarang ketika ADH, ACFH, dan BFH, nah ini critical path ini tidak bisa lagi kita crash, karena yang bisa kita crash hanya di aktivitas D. D itu tadi baru jadi 8 hari. Sedangkan kalau kita crash D, tidak ada critical path lain yang bisa kita crash. A tidak bisa karena sudah mentok 3 hari. B juga, kalau B masih bisa, tapi temannya di atas apa? Tidak bisa. Berarti kita sudah tidak bisa meng-crash. Berarti batas crashnya itu hanya sampai di 17 hari. Nah, kita lihat ada, nah terus karena kita sudah tidak bisa lagi meng-crash, berarti sekarang kita perhatikan ya, sekarang ini ada dibicarakan ini, the only critical activities that can be crashed are B and D. Jadi yang bisa kita crash di sini hanya bisa B dan D. Nah, tapi yang masih bisa di crash, tapi untuk critical path ACFH sudah tidak bisa lagi. Nah, oleh karena itu berarti kita sudah stop crash hanya sampai dengan 17 hari. Setelah itu kita buat tabelnya, kita lihat tabelnya, kita lihat trennya, kita lihat total cost-nya mana yang paling rendah. Nah, ini ketika 22 hari yang jelas ini masih waktu normal. Ketika kita crash menjadi 21 hari, nilainya 5.830 dolar. Dan ternyata nilai terendah berada ketika kita crash menjadi 19 hari. Jadi ini minimumnya di minimum cost, minimum biayanya itu ketika kita crash menjadi 19 hari. Berarti optimal schedule atau optimal jadwal yang optimal untuk kasus di atas itu adalah kita crash menjadi 19 hari dengan total cost-nya adalah 5.740 dolar. Semoga bisa dipahami apa yang saya jelaskan. Nah, oke, sekarang kita perhatikan ya, ini contohnya sampai di situ. Jadi kesimpulannya bahwa ini 19 hari itu jadi kita bisa meng-crash hanya sampai 19. Sebenarnya kita bisa crash hanya sampai 17 hari. Tapi biaya minimumnya itu diperoleh ketika kita durasi time-nya itu kita crash sampai 19 hari. Berarti durasi time yang optimal itu adalah 19 hari dengan total cost-nya adalah 5.740.